Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, 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 Rahayu. Perkenalkan kami dari kelompok 3, Hukum Tata Negara. Kami akan memberikan tanggapan tentang buku Two Theses of Government. Berikut adalah karya filosofis yang ditulis oleh John Locke. Saya langsung saja memberi tanggapan pada bab 10 yang berjudul Of the Form of the Commonwealth. Di sini membahas berbagai bentuk pemerintahan atau negara yang mungkin ada. Dan dalam bab ini, Locke mengidentifikasi 3 bentuk pemerintahan utama, yaitu monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Dia juga membahas bentuk-bentuk campuran dari ketiga bentuk pemerintahan tersebut seperti republik atau konstitusi campuran. Locke berpendapat bahwa setiap bentuk pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan, dan bahwa pilihan bentuk pemerintahan harus didasarkan pada keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan juga kebebasan individu. Locke juga menekankan pentingnya hukum dalam setiap bentuk pemerintahan. Menurutnya, hukum yang adil dan jelas harus diterapkan secara konsisten dan setiap warga negara juga harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Dan secara keseluruhan, bab 10 ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana bentuk pemerintahan yang mungkin ada dan pentingnya hukum dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan individu. Hal ini dapat menjadi sumber pemikiran yang bermanfaat bagi pembaca yang tertarik dengan politik dan juga filsafat pemerintah. Berikutnya ada bab 10 yang berjudul Of the Extent of the Legislative Power yang akan dijelaskan dan dibahas oleh Tiara. Silakan Tiara. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang bab 11 yang berjudul Of the Extent of the Legislative Power, yang membahas tentang batasan-batasan kekuasaan legislatif dalam pemerintahan. Locke mengemukakan bahwa kekuasaan legislatif harus dibatasi oleh hukum dan konstitusi yang adil, agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Ia menegaskan bahwa pemerintah yang adil harus memiliki sistem pembagian kekuasaan antara kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, Locke juga mempertanyakan sejauh mana kekuasaan legislatif dapat digunakan dalam situasi-situasi krisis seperti perang atau bencana alam. Locke menyatakan bahwa kekuasaan legislatif hanya dapat digunakan dalam situasi-situasi yang memang membutuhkan tindakan cepat dan tidak dapat diselesaikan oleh kekuasaan legislatif. Dalam bab ini, Locke menunjukkan pentingnya pembatasan kekuasaan legislatif dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara 3 cabang pemerintahan. Bab ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang adil dan dapat menjadi sumber pemikiran yang bermanfaat bagi pembaca yang tertarik dengan politik dan filsafat pemerintahan. Sekian dari saya. Berikutnya pada bab 12 yang berjudul The Legislative, Executive, and Federative Power in the Commonwealth yang akan dibahas dan dijelaskan oleh Tidores. Tidores, silakan. Bab 12 yang berjudul The Legislative, Executive, and Federative Power in the Commonwealth membahas tentang pembagian kekuasaan dalam pemerintahan dan peran masing-masing cabang pemerintahan. Locke menyatakan bahwa kekuasaan legislatif harus menjadi cabang pemerintahan yang paling utama dan memiliki kewenangan tertinggi dalam membuat undang-undang. Namun, kekuasaan legislatif harus dibatasi oleh konstitusi dan hukum yang adil, serta harus diperiksa oleh kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif memiliki tanggung jawab untuk menjalankan undang-undang dan keputusan-keputusan pemerintahan. Namun, kekuasaan eksekutif juga harus dibatasi oleh hukum dan konstitusi yang adil, serta diperiksa oleh kekuasaan legislatif dan yudikatif. Sementara itu, kekuasaan federatif bertanggung jawab atas hubungan internasional dan diplomasi. Kekuasaan ini juga harus dibatasi oleh hukum dan konstitusi, serta harus bekerja sama dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif.
Dalam bab ini, Luke menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan antara 3 cabang pemerintahan adalah penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan. Bab ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang adil dan dapat menjadi sumber pemikiran yang bermanfaat bagi pembaca yang tertarik dengan politik dan filsafat pemerintahan. Terima kasih. Berikut pada bab 13 yang berjudul Two Traces of Government yang dibacakan oleh Marcelinus Ageng. Silakan. Saya akan menyampaikan tanggapan pada berjudul The Traces of Government. Menurut Locke, kekuasaan legislatif harus berada di posisi tertinggi dan hierarki kekuasaan pemerintahan karena kekuasaan legislatif memiliki kewenangan tertinggi dalam membuat undang-undang yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif harus bersifat subordinatif dan harus tunduk pada keputusan-keputusan legislatif. Namun, Luke juga menegaskan bahwa subordinasi kekuasaan harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Kekuasaan legislatif tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya dan harus bertanggung jawab kepada rakyat. Sementara itu, kekuasaan eksekutif dan yudikatif harus menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil serta harus bersikap independen dan tidak terikat pada kepentingan tertentu. Sekian dari saya. Terima kasih Marcelinus Ageng. Selanjutnya pada bab 14 dari buku Two Traces of Government yang berjudul Of Prerogative yang akan dibacakan oleh Yogi Fikriyansa. Silakan. Baik, saya akan beri tanggapan pada bab 14 dari buku Two Traces of Government oleh John Locke yang berjudul Of Prerogative. Pada bab ini, Locke membahas tentang konsep prerogatif atau hak istimewa yang dimiliki oleh penguasa dalam pemerintah. Menurut Locke, prerogatif adalah kekuasaan yang diberikan kepada penguasa untuk bertindak dalam keadaan darurat atau dalam situasi yang tidak terduga. Namun, prerogatif tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk melanggar hukum dan hak-hak rakyat. Penguasa harus bertanggung jawab atas penggunaan prerogatifnya dan tidak boleh menyalahgunakannya. Locke juga menekankan bahwa hak istimewa atau prerogatif tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengabaikan atau melanggar hak-hak asasi manusia, seperti hak atas kebangsaan, hak atas properti, dan hak atas keadilan. Prerogatif harus selalu digunakan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum dan konstitusi. Dalam bab ini, Locke menunjukkan bahwa konsep prerogatif atau hak istimewa yang dimiliki oleh penguasa dalam pemerintahan harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak dapat digunakan untuk melanggar hak-hak rakyat. Bab ini memberikan pemahaman yang adil dan dapat menjadi sumber pemikiran yang bermanfaat bagi pembaca yang tertarik dengan politik dan filsafat pemerintah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Yogi Fikriyansa. Selanjutnya ada bab terakhir yaitu bab 15 yang berjudul Of Paternal Political and Despotical Power Considered Together. Dalam bab ini saya yang akan membahas dan menjelaskan. Di sini Locke membahas tentang 3 bentuk kekuasaan yang mungkin dimiliki oleh penguasa, yaitu kekuasaan paternalistik, politik, dan juga despotik. Kekuasaan paternalistik adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang ayah atau kepala keluarga dan mengatur dan mengarahkan anggota keluarganya. Dalam konteks pemerintahan, kekuasaan paternalistik tidak dapat diterapkan karena rakyat dan penguasa memiliki hubungan yang berbeda dengan penguasa yang hanya berperan sebagai pemimpin dan wakil rakyat. Kekuasaan politik
adalah kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan rakyat. Dalam sistem pemerintah demokratis, kekuasaan politik dipegang oleh lembaga legislatif dan juga eksekutif yang diatur oleh konstitusi. Kekuasaan despotik adalah kekuasaan absolut yang dimiliki oleh seorang penguasa yang tidak terbatas oleh hukum atau konstitusi. Locke menentang bentuk kekuasaan ini karena melanggar hak-hak asasi manusia dan dapat mengarah pada penindasan rakyat. Dalam bab ini, Locke menunjukkan bahwa pemerintahan yang adil harus didasarkan pada kekuasaan politik yang terbatas oleh hukum dan konstitusi, dan tidak boleh terlibatkan dalam bentuk kekuasaan paternalistik atau despotik. Bab ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang adil dan dapat menjadi sumber pemikiran yang bermanfaat bagi pembaca yang tertarik dengan politik dan juga filsafat pemerintah. Berikut adalah tanggapan-tanggapan dari kelompok kami, dari kelompok 3 tentang buku Two Theses of Government oleh John Locke. Sekian dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih dan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.